Polisi menangkap pelaku pembakaran masjid di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priuk. Polisi masih mendalami motif pelaku pembakaran. Seorang pria mencoba membakar sebuah masjid di Jalan Sunter Kemayoran, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu malam. Kemudian kejadian ini terekam kamera CCTV. Pelaku seorang diri menyiramkan cairan, diduga bensin ke karpet dan menyulut dengan api. Beruntung api hanya membakar karpet, pintu dan beberapa tembok. Pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi dari Polsek Tanjung Priuk di rumah kontrakannya yang hanya berjarak 50 meter dari lokasi kejadian pada Kamis siang. Hingga Kamis sore, polisi masih mendalami motif pelaku pembakaran serta akan mengajukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Ini yang pertama, kedua, atau ketiga, Mas? Ya. Kalau yang ketiga, ini yang terakhir baru kejadian kemarin di hari Rabu tanggal 24 ya. Pas jam 19:13. Habis maghrib menuju Isya. Kebetulan memang kosong tuh. Isya, orang pada pulang, masih kosong sekali. Lalu bagaimana perkembangan terkini kasus seorang pria yang membakar masjid di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priuk? Saya akan bertanya langsung melalui sambungan Zoom dengan Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priuk, Ibtu Muhammad Idris. Selamat siang, Pak Idris. Selamat siang, Mbak. Pak Idris, pelaku sudah ditangkap. Kemudian penyelidikan ini juga sudah berjalan. Sejauh ini perkembangannya seperti apa? Apakah sudah didapatkan pernyataan-pernyataan yang kemudian bisa mengkonklusi motif atau lain sebagainya, Pak? Baik, Mbak. Terima kasih. Kami dari Polsek Tanjung Priuk telah mengamankan pelaku pembakaran karpet masjid di wilayah Sunter. Terkait dengan perkembangan terkini, pelaku sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan observasi dan tes kejiwaan. Saat ini berada di Rumah Sakit Polri untuk dilakukan tes kejiwaan. Sebelumnya apakah juga sudah diperiksa oleh kepolisian? Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tersebut dan sekarang lanjut dengan pemeriksaan kejiwaan dari pihak ahli dan kedokteran. Dari pemeriksaan awal, pernyataan pelaku, adakah yang bisa dikonklusikan oleh polisi mengenai apa alasannya, apa penyebabnya pelaku melakukan upaya pembakaran masjid? Terkait dengan hal tersebut, pelaku mengaku secara sadar untuk melakukannya. Terkait dengan motif ataupun hal yang menyebabkan dia seperti itu, kami masih melakukan pendalaman. Dari keterangan pelaku, apa yang kemudian menyebabkan pelaku sadar untuk melakukan hal tersebut? Itu kan artinya pelaku membawa bensin sendiri ke masjid. Pada saat kami minta keterangan, dia tetap mengatakan bahwa ya saya membakar, Pak, saya hanya membakar. Dia tetap mengatakan seperti itu. Untuk itu kami berkoordinasi dengan kedokteran sehingga dilakukan tes kejiwaan terlebih dahulu. Untuk interogasi lebih lanjutnya akan kita laksanakan bersama dengan kedokteran juga. Sehingga apabila hasil dari kedokteran sudah keluar, otomatis nanti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang lebih menjurus kepadanya akan lebih didalami. Baik, kemudian kronologis yang diketahui oleh publik ini diberikan oleh Ketua DKM pada pukul 19. Ini ada orang yang masuk ke dalam masjid kemudian melakukan upaya pembakaran. Kalau kronologi dari pelaku sendiri seperti apa, Pak? Baik, Mbak. Kalau untuk kronologisnya, dia dari tempat tinggalnya berjalan, kemudian membeli bahan bakar minyak, kemudian dia menuju ke masjid. Pada saat di masjid tersebut, dia menuangkan minyak sesuai dengan video yang telah viral. Kemudian dia membakar tisu dan tisunya dilemparkan kepada karpet yang basah dari bahan bakar tersebut. Jadi membakarnya dengan tisu? Ya, artinya apakah ini sudah direncanakan dengan matang atau spontan? Itu masih kita dalami terkait dengan perencanaan dia.
Baik, apakah juga kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya? Ya, kita juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terutama yang pada saat itu mengetahui dan memadamkan api pada saat itu. Baik, Bapak, kami akan menunggu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini. Terima kasih Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priuk Ibtu Muhammad Idris telah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia News Report. Terima kasih, Mbak.